masuk ke tema ketiga di kelas 11, yaitu tentang laju reaksi. Nah, tentu saja di dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah melihat contoh yang satu ini nih. Ini dia contohnya daging yang lama-kelamaan jadi busuk. Gitu. Lalu ini contoh yang kedua. Kalian pasti pernah lihat juga ya. Ini dia besi yang baru, terus yang ini ada karatnya ya, besi yang sudah berkarat. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, dua contoh ini, yaitu nomor 1 dan nomor 2, terjadi secara lambat ya. Daging busuk itu kan, daging bisa busuk kalau kalian diamkan berhari-hari gitu, bukan disimpan di kulkas. Kalian didiamkan berhari-hari dagingnya, jadi busuk. Berarti terjadi perubahan kan di sini, dari daging yang masih segar menjadi daging yang busuk. Terjadi perubahan. Begitu pula dengan besi yang awalnya kalian beli baik-baik saja, lama-kelamaan kehujanan, kepanasan, maka akan timbul karat. Pernah lihat ya? Tentu saja semuanya udah pernah lihat dong karat besi. Kemudian contoh yang ketiga nih, ini ledakan dinamit. Lalu yang keempat, ini contohnya apa? Kembang api. Nah, pada ledakan dinamit dan juga kembang api, ini terjadi reaksi kimia juga ya. Tapi reaksinya berlangsung sangat cepat. Jadi kan pas kasih api langsung ada ya reaksinya, langsung warna-warni gitu kembang api. Itu reaksinya cuma terjadi sekejap, beda dengan yang nomor 1 dan 2 tadi. Tadi kan reaksinya lambat ya, bisa berhari-hari, bahkan karat besi itu kan bisa berbulan-bulan, setelah berbulan-bulan baru dia berkarat. Berarti reaksi kimia di dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak jenisnya gitu, berdasarkan cepat lambatnya reaksi. Ada yang reaksinya lambat, ada yang reaksinya cepat. Nah, hal ini akan dibahas pada bab laju reaksi yang sekarang gitu. Nah, sekarang sebelum masuk ke apa itu laju reaksi, saya mau bikin dulu pertanyaan nih. Menurut kalian, apa yang disebut dengan laju? Apa yang disebut dengan laju? Nah, apa coba? Nih, contoh nomor 1 ya. Ini ada pesawat. Nah, di dalam fisika kan kita udah belajar tuh istilah laju, kelajuan, kecepatan. Di fisika kelas 10 tentang kinematika gerak lurus tuh, pas awal-awal kita belajar tentang kelajuan. Itu kan kelajuan itu berarti perpindahan ya, perpindahan atau jarak persatuan waktu gitu. Jadi di dalam pesawat ini laju itu kan laju terbang pesawat dalam hal ini tuh jarak atau perpindahan si pesawat ini gitu, persatuan waktu. Biasanya dia dalam kilometer per jam atau dalam kilometer per detik, mungkin kalau pesawatnya pesawat tempur ya yang cepat gitu. Lalu ini yang kedua, ada contoh lagi. Kalian kalau isi bensin nih, kan dari sini mengalir aliran air ya. Lajunya berapa liter biasanya? Laju pompa bensin. Berapa liter air yang keluar? Kok bensin sih? Bensin ya. Laju pompa bensin. Berapa liter air yang keluar per satuan waktu? Jadi di sini dia satuannya biasanya liter per menit misal ya. Gitu.
Jadi, apa sih yang dimaksud dengan laju? Jadi, dari semua ini ya, laju kita bisa definisikan sebagai apa? Ada yang tahu? Besarnya perubahan, entah itu perubahan jarak dalam hal pesawat terbang atau perubahan volume dalam laju pompa bensin per satuan waktu. Nah, dalam hal ini kita kan spesifiknya yaitu tentang laju reaksi ya, dalam laju reaksi. Jadi gini, dalam suatu reaksi kimia itu terjadi perubahan ya. Dalam suatu reaksi kimia itu terjadi perubahan reaktan menjadi produk. Gitu. Lama kelamaan reaktan yang di sini berubah kan menjadi produk. Artinya seiring dengan berjalannya waktu, reaktan ini berkurang karena dia berubah gitu. Dia berubah menjadi produk, berarti kan si reaktan ini berkurang ya seiring dengan berjalannya waktu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, produk ini terbentuk, artinya produk di sini bertambah. Jadi, untuk laju reaksi, kita bisa bilang bahwa laju reaksi adalah apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Adalah laju berkurangnya pereaksi atau reaktan per satuan waktu atau laju terbentuknya produk per satuan waktu. Nah, maksudnya gimana? Gini. Di sini saya punya praktikum gitu, yaitu mereaksikan logam dengan larutan asam. Misalnya logam di sini adalah logam magnesium. Saya punya logam magnesium solid ya, karena dia kan logam, berarti di sininya S. Ingat ya itu. Direaksikan dengan asam, misalnya asam di sini adalah HCl ya. Dalam bentuk larutannya. Ini logam nih. Yang warna merah nih logam, terus larutan asamnya tuh yang ini, segini gitu. Larutan asam yang biru. Kita reaksikan berubah menjadi MgCl2. Mereka berubah menjadi MgCl2 dalam bentuk larutan dan juga gas hidrogen gitu. Ini berarti 2 ya koefisiennya. Nah, nanti terbentuk gas nih. Ada terbentuk gas ya. Gimana? Jadi ketika terbentuk gas, kita bisa lihat laju terbentuknya produk persatuan waktu atau laju bertambahnya produk persatuan waktu itu. Produknya di sini dalam hal ini adalah gas. Jadi dalam reaksi ini nanti kan terbentuk gas ya. Gasnya nanti masuk ke dalam sini. Nah, di sini ada siring gitu kayak suntikan gitu. Kan nanti kalau gasnya memenuhi ini pasti terdorong ya. Pasti terdorong ke sana. Terus kita bisa lihat ini ada alat ukur volume gasnya. Kita bisa lihat berapa volume gas yang terbentuk. Dari sana kita bisa tahu laju reaksinya. Yaitu berapa gitu. Produk yang terbentuk persatuan waktu, kalian terserah mau per berapa detik, mau per berapa menit, mau per berapa jam. Tapi biasanya detik sampai menit ya kalau gas, kayaknya nggak sampai berjam-jam gitu. Jadi untuk mengukur laju reaksi selain alat ukur volume gas, kalian juga butuh alat ukur waktu ya. Bisa jam, bisa stopwatch gitu. Jadi ini contohnya kita
kita mengukur laju reaksi. Sampai sini sudah dulu ya.